Tes. Puji Tuhan, Shalom. Sehat semua Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita bersyukur sudah bisa melewati banjir beberapa hari yang lalu, ya. Bersyukur selalu tinggal di wilayah Genuk Indah dan sekitarnya ini, ya, karena kita boleh menikmati keceh. Dan tahun ini menurut saya agak luar biasa, karena dalam 1 bulan banjir itu sampai 2 kali gitu ya. Saya mengungsi ke gereja juga 2 kali, gereja kita kebanjiran juga 2 kali tahun ini. Istimewa ini. Berkati berkatnya juga nanti akan double ya. Amin. Ya. Itu saja yang bisa kita syukuri ya. Mau mengeluh juga tidak menyelesaikan masalah. Mau protes ya tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, semua yang bisa kita lakukan adalah bersyukur dan bersyukur karena sumber kekuatan pertolongan daripada Tuhan. Hari ini ibadah kita saya sengaja hanya 1 kali karena Pak Didi dan kami semua sudah hari-hari ini mungkin tenaga juga sudah ngurusi air saja gitu ya. Jadi kita buat 1 kali, kalau di ruangan ini tidak cukup sudah kita siapkan kantor. Tapi saya melihat ini banyak yang milih kebaktian online, jadi ya itu pilihan mereka, kita tidak bisa protes ya. Yang penting gereja menyediakan sarana, yang mau datang ke gereja ayo, yang mau ibadah online di rumah. Saya berharap jemaat Tuhan yang saat ini ibadah online di rumah nikmati ibadah juga dengan sungguh-sungguh, jangan dengan tiduran, dengan santai. Enggak, hari ini kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. 1 jam ke depan bersama dengan Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, saya jemput Bapak Ibu saudara sekalian untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu yang selalu menyertai setiap langkah hidup kami, yang selalu ada bersama dengan kami di dalam segala situasi dan kondisi. Kami bersyukur kami boleh melewati cuaca yang tidak bersahabat beberapa hari yang lalu. Dan hari ini kami boleh menikmati udara yang cerah, sinar matahari pagi yang menghangatkan kami, dan juga kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu bagi kami, bagi keluarga kami, bagi gereja-Mu Tuhan. Sehingga pagi hari ini gereja-Mu, khususnya ruangan ini, bisa dipakai untuk kami beribadah. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kiranya Engkau hadir dan melawat kami semua pagi ini, melalui setiap pujian, melalui setiap kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kami, yang menguatkan kami, yang memberi pengharapan yang baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dari awal hingga akhir ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang menyertai dan memberkati kami semua. Pertolongan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, beserta dengan isinya, Allah yang menaruh setia, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan segala perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menyertai ibadah kita dari permulaan sampai pada akhirnya. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita
untuk kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Begitu besar kemurahan Tuhan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Di berbagai sisi kehidupan kita melewati banyak hal, baik suka, duka, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak bisa membalas apapun itu kebaikan Tuhan, tapi setidaknya kita bisa memberikan hati kita, pikiran kita, waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memujikan pujian ini. Kami pujikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Terima kasih. Mari kita pujikan bersama pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapanku. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Mari kita pujikan pujian ini saudara. Begitu besar kemurahan Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Biarlah Engkau lihat hati kami Tuhan. Syukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih, terima kasih. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Biarlah kehendak-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap sisi kehidupan kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Inilah hati kami Tuhan, inilah hidup kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Sehingga sampai saat ini kami masih bisa menikmati nafas kehidupan, masih menikmati sinar matahari yang Kau berikan, masih Engkau berikan umur panjang kepada kami. Biarlah pada pagi ini kami datang untuk memuliakan nama-Mu, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada semangat pada pagi hari ini? Meskipun banjir ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus tetap semangat. Ini sudah cerah cuacanya. Saya harapkan secerah hati kita semua. Saya mau lihat yang sukacita pada pagi hari ini. Saya lihat angkat-angkat yang luar biasa. Saya mau ajak untuk kasih salam kanan kiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Masih kuat bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara? Amin. Mari kita pujikan, kita patut bersyukur bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tetap bersyukur apapun yang kita lalui hari-hari ini. Mari kita pujikan pujian ini Saudara.
Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan apa saudara? Akan bersorak-sorak. Hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah. Beri kemuliaan untuk Tuhan Allah kita, saudara. Luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Kita tidak tahu sampai kapan keadaan ini ada Tuhan Saudara. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan rancangan yang buruk untuk kehidupan kita. Tuhan akan selalu memberikan rancangan yang terbaik. Terkadang kita harus melewati sesuatu yang buruk dulu saudara, agar rencana Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Tapi jangan sampai hal itu membuat iman percaya kita itu hilang. Karena hanya iman dan percaya yang dapat menguatkan kita dan dapat mendekatkan kita kepada Tuhan. Biarlah kita selalu rindu saudara untuk selalu dekat dengan Tuhan.
dalam apapun keadaan yang kita hadapi saat ini. Mari kita pujikan pujian ini, saudara. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari kita pujikan pujian ini, saudara, dengan sepenuh hati kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Terima kasih Tuhan. Saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Saat ini, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. rindukan Roh-Mu Terima kasih Tuhan. mengurapi Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih sekali lagi saudara. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu itu sungguh menjadi kerinduan kami. Kalau Engkau hadir di hidup kami, mengurapi kami, maka segala sesuatu bisa kami hadapi. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Roh-Mu ya Tuhan. Dan sesungguhnya itulah wujud kekristenan kami. Bukan sekedar kami mengenal Tuhan, bukan sekedar kami mengikut Tuhan, tapi kami mengalami Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pujian ini menjadi rema yang menghidupkan kami. Sehingga di tengah-tengah dunia dengan segala pergumulan dan tantangan yang seolah-olah tiada pernah habis, kami tahu kunci untuk kami bisa menghadapi semuanya adalah kami selalu disertai Tuhan dan Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau dan dikuatkan dengan sejumlah pujian. Dan saat ini kami memberi hati dan pikiran kami untuk firman-Mu disampaikan. Berbicaralah kepada kami semua, kami siap mendengarkan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar dimengerti oleh setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh menikmati ibadah yang saya percaya kita semuanya merindukannya. Ya, saya percaya setiap orang percaya
merindukan ibadah itu. Ya. Bukan sekedar karena kewajiban kita sebagai orang percaya, ya. Orang Kristen harus kebaktian, ya. Bukan sekedar itu. Tapi ibadah itu merupakan kebutuhan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Kemarin ya saya bergabung di satu grup di gereja yang saya menjadi konsulen itu. Jemaat itu udah ditanya di grup itu, Pak, Bapak, karena kebetulan udah ada gembalanya gitu ya. Pak, besok ada kebaktian enggak gitu ya. Ya, majelisnya bilang ada kebaktian. Gerejanya sudah dibersihkan belum? Sudah. Nah, kebetulan memang gereja Isa Masih Muktiharjo itu banjirnya lebih tinggi dari kita, saudara. Mungkin hampir di seleretan Rebeka duduk gitu ya. Karena mereka di situ kan daerah rendah. Cuman keringnya cepat mereka daripada kita gitu ya. Genduk Indah ini kan namanya genuk. Genuk itu tempat penampungan air gitu. Jadi selalu kita yang paling carry gitu ya. Jadi kalau tidak mau banjir ini harus diganti namanya. Apa namanya? Ada usulan Pak Mimi? Pak Mimi ada di sini ya. Ada usulan enggak? Jangan diganti genuk kan penampungan air ya. Diganti apa ini? Apa Pak Setiawan? Iya begitu ya. Silakan diusulkan nanti disampaikan ke Pak Hendi supaya namanya diganti bukan wilayah Genduk Indah. Puji Tuhan, Bapak Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Tema yang ada di gereja kita pada tahun ini, standing firm in God, berdiri kokoh di dalam Tuhan. Betul-betul di awal tahun ini harus kita hadapi ya. Bagaimana kita harus berdiri teguh di dalam iman, menghadapi berbagai tantangan pergumulan. Tidak hanya berbicara tentang bencana banjir, tapi juga berbicara kepada skup persoalan yang lebih luas yang dihadapi oleh setiap anak-anak Tuhan. Ya. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan sebuah tema mengenai iman yang teruji. Iman yang teruji. Iman yang dapat melewati ujian. Mari kita akan membaca di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 dan ke-12. Yakobus pasal 1 saya baca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau dalam versi Alkitab yang lain, anggaplah sebagai suatu kesukaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunanmu itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya loncat di ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji,
ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan. Terlebih kita yang menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Izinkan saya mematikan AC untuk ruangan ini, untuk mimbar saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ditanya sejauh mana manusia itu kekuatannya menderita. Kalau itu dibuat range atau ukuran antara angka 1 sampai 10. Kalau itu disurvei dalam kita, ya, kira-kira kekuatan kita menghadapi masalah itu berapa banyak, ya, atau seberapa kuatnya kita. Kalau itu beban ukurannya kilo, pasti kita tahu, oh Parasian kuatnya 10 kilo misalnya. Efran, oh 20 kilo. Pak Yohanes 30 kilo. Itu kalau ukuran berat. Tapi kalau masalah, pasti kita sendiri yang tahu. Ya. Seberapa kuat sih saya ini menghadapi masalah. Orang itu ada batasnya, Pak. Orang bilang begitu. Kalau enggak ada batasnya, saya ini kan super power, penuh dengan kekuatan. Masalah apapun bisa saya lewati. Amin. Yes. Orang percaya harus punya pikiran seperti itu. Tapi realitanya kan ketika kita diuji betul dengan berbagai persoalan, orang akan berkata ada batas. Tidak kuat lagi saya. Misalnya. Saya membaca status seorang teman di Facebook gitu ya, hari Sabtu kemarin gitu ya. Kebetulan wilayahnya banjir ya. Kelihatannya dia pengurus RT ya. Dia bilang begini, wes bosen 6 hari direndam air. Sudah saya serahkan kepada yang berwenang saja mengatasi. Nah saya lihat di Facebook ini, teman ini dia bagi makanan beberapa hari ya, ke warga tempat dia layani. Nah, hampir tiap hari. Tapi ternyata memberi makan nasi bungkus tiap hari untuk orang yang kebanjiran, apakah itu menyelesaikan masalah? Ternyata belum loh. Itu hanya sedikit meringankan daripada perutnya kosong berhari-hari, tiap hari ada yang kirim makanan, puji Tuhan. Ini baru 6 hari loh ya. Yang saya ceritakan 2 minggu yang lalu, teman-teman kita warga di Onggorawe yang namanya Lengkong atau tidak salah itu waktu banjir pertama kita 2 minggu yang lalu itu mereka sudah puluhan hari kebanjiran. Kita bisa mikirkan kalau sudah puluhan hari kebanjiran di atas 10 hari, pikirkan pekerjaan mereka. Kok jauh-jauh pekerjaan, kamar mandi mereka saja. Sudah bisa berpikir satu menit aja. Bagaimana persoalan yang sangat penting dengan kamar mandi mereka berkaitan dengan BAK dan BAB. Itu aja sudah pusing. Belum mikirkan pekerjaan. Belum mikirkan mereka yang punya bayi. Belum pikirkan listriknya yang mati puluhan hari. Dibandingkan dengan teman saya yang baru 6 hari saja sudah bosan, kemudian akhirnya dia lewat linknya daripada Pemkot ini, dia WA sama Pak Wali Kota yang baru. Akhirnya direspon. Dan dia katakan, iya kami sedang mengutus petugas untuk menambah pompa di mana itu, Kali Tenggang dan Kali apa begitu, untuk mengurangi genangan air yang ada di wilayah Muktiharjo, Genduk dan sekitar. Nah, mari kita renungkan Bapak Ibu apa yang saya sampaikan di sini. Manusia itu ada titik batasnya
dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Kuat, ya kuat. Tapi sampai berapa lama? Ya. Oleh karena itu ketika kita membaca ayat-ayat yang tadi saya baca untuk Bapak Ibu saudara sekalian, ini sesuatu yang tidak semua orang suka. Ketika Yakobus berkata dalam ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, anggaplah sebagai suatu kesukaan ketika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu saudara sekalian, orang-orang yang menjadi sasaran daripada surat Yakobus ini adalah orang Kristen dari keturunan Yahudi yang tersebar karena penganiayaan di daerah Asia Kecil dan sekitarnya. Dikatakan tadi ayat yang pertama, ke-12 suku di perantauan. Jadi ini orang Israel, orang Yahudi yang karena percaya kepada Yesus harus mengalami penganiayaan dan menyingkir dari Yerusalem dan sekitarnya. Nah, ini konsekuensi ya, sebagai orang percaya seringkali kita mendengar ada orang percaya dari suku-suku tertentu ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya harus keluar dari daerahnya. Nah, termasuk bisa dikategorikan seperti itu. Mereka menyingkir dari wilayahnya. Bukan berarti kalau menyelamatkan diri keluar dari Yerusalem menyelesaikan masalah. Oleh karena itu surat ini ditulis oleh Yakobus untuk menguatkan mereka kepada orang-orang Yahudi, yaitu 12 suku tadi di perantauan yang menyingkir demi menyelamatkan diri karena keputusan iman mereka. Orang Yahudi itu tidak seperti kita ya. Kalau kita ini mungkin orang Indonesia ini gampang, apa istilah, bukan gampang kompromi, gampang menyesuaikan diri gitu ya. Orang Indonesia kan begitu kan, tidak ada nasi, tidak ada beras ya jagung, tidak ada jagung ya singkong, maksud saya seperti itu, fleksibel gitu ya. Nggak bisa tinggal di rumah mewah ya di mepet sawah gitu ya. Nggak bisa tinggal di, nggak bisa menikmati HP Samsung ya apa aja lah gitu ya. Asus kali Lenovo atau apa. Orang Indonesia kan begitu, bukan orang-orang yang sangat idealis sekali ya. Seperti misalnya orang Korea gitu ya. Orang Korea itu kalau HP-nya enggak Samsung enggak mau. Karena Samsung buatan mereka, mereka sangat cinta kepada buatannya seperti itu. Nah, eksklusivitas orang Yahudi seperti apa? Orang Yahudi itu tidak mudah kumpul dengan orang lain. Kalau saudara search, cari di Google, kehidupan orang Yahudi di mana gitu ya. Misalnya di Indonesia ini juga ada komunitas orang Yahudi ya. Kalau tidak salah saya pernah baca itu di Surabaya. Tapi yang saya tahu seperti di Amerika, orang-orang Yahudi nggak bisa kumpul loh dengan orang Amerika. Mereka ya eksklusif sekali. Punya sekolah sendiri, punya gaya hidup tersendiri. Ya, itu sama seperti kalau kita pergi ke Kalimantan ya. Saya pernah ke Kalimantan, ke Sumatera juga. Itu orang Bali misalnya, yang di daerah-daerah trans, di daerah-daerah pedalaman seperti itu tidak bisa kumpul dengan orang Dayak. Mereka eksklusif punya gaya hidup sendiri. Orang Madura juga seperti itu. Nah, hampir seperti itu orang-orang Yahudi ini di daerah-daerah ketika mereka mengalami penganiayaan dan merantau. Sehingga Bapak Ibu bisa dibayangkan bahwa persoalan yang mereka hadapi bukan hanya soal perut, bukan soal tempat tinggal, tapi bagaimana mereka bersinggungan, berhadapan dengan persoalan-persoalan karena mereka adalah perantau di negara lain. Kalau orang sudah menjadi perantau di negara lain itu kan budayanya berbeda, makanannya mungkin bisa menyesuaikan lah ya. Sekolahnya seperti di orang Yahudi tidak bisa. Cara hidupnya orang-orang Yahudi yang meskipun percaya kepada Yesus, mereka sangat kekeh dengan hukum Taurat, melaksanakan dengan betul. Dan itu tidak mudah.
Karena itu surat ini datang melalui Rasul Yakobus untuk menguatkan mereka. Sehingga dia mengawalinya dengan sebuah pernyataan sekaligus himbauan. Anggaplah sebagai sebuah atau sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai kesukaan. Bisa enggak ya kita bersukacita ketika mengalami penderitaan? Coba disurvei wajah-wajah teman kita yang kebanjiran itu. Saya mengamati status teman-teman itu, sementara saya banyak di gereja gitu. Pak Yusuf sudah mengungsi ke rumahnya, papahnya. Saya perhatikan tiap hari statusnya Pak Tanto, semoga Pak Tanto lihat ibadah online. Bu Christine, Bu Endang, berangkat dari Pondok Raden Patah naik truk, melewati banjir dia syuting, belum lagi masuk ke tempat kerjanya ada perahu. Ya kalau 4 hari ya enggak apa-apa deh Pak, nek sebulan mana tahan. Ada statusnya Pak Edi Kurnianto sama istrinya yang kerja di toko besi, gudangnya ada di Kaligawe. Kerja sambil keceh kakinya ini berair, sementara di depannya laptop atau komputer berisi konda. Karena itu kalau sebentar enggak apa-apa. Kalau dalam waktu yang lama, mampukah kita menghadapi itu dan berkata, aku bersukacita, aku berbahagia ketika aku menghadapi itu semuanya. Nah, karena itu Rasul Yakobus menasihatkan itu untuk mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, orang percaya pada waktu itu sekaligus kita. Kalau kita bisa menghadapi semuanya itu, maka dikatakan kamu bisa bersukacita dan berbahagia. Kenapa bisa bersukacita dan bahagia? Karena pertama, mereka mengerti maksud daripada ujian iman. Bisa berbahagia, bisa bersukacita di tengah-tengah penderitaan kalau mereka mengerti maksud daripada atau tujuan daripada diizinkannya kita menghadapi pencobaan itu. Dalam ayat yang ketiga, Yakobus 1 di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan dan ketekunan, dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Coba kita bandingkan dengan Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, oleh Dia, oleh Tuhan, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu beriman percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki pengharapan, memiliki kemuliaan di dalam surganya yang kekal di kemudian hari ketika kita sudah berakhir jatah hidup kita di dalam dunia ini. Ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, karena iman yang kita miliki di dalam Tuhan itu, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Wah, ini lebih parah lagi nih makanya. Kalau tadi Yakobus mengatakan berbagai pencobaan, kalau ini dianggap kepada tingkatan penderitaan yang lebih besar ini. Tidak sekedar pencobaan, tetapi dalam Roma Paulus mengatakan supaya kita bermegah dalam kesengsaraan. Sengsara itu tidak enak. Kalau kita mendengar kata sengsara, aduh Bapak A itu hidupnya sengsara, itu mesti bayangan saudara apa? Gak punya rumah,
Hidupnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makan aja susah, mungkin cari makanan dengan mengais sampah. Hidupnya sudah susah makan, sakit-sakitan lagi. Anaknya hidupnya tidak karuan. Nah ini orang bisa dikategorikan mungkin sengsara seperti itu. Jadi tingkatan penderitaan atau pencobaan yang lebih. Nah, dalam kondisi seperti itu saja, Paulus dalam hal ini mengingatkan supaya kita bisa bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan karena kasih Allah, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan ayat yang keempat. Di dalam surat Yakobus, ya, Yakobus mengatakan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Tetapi Paulus menambahkan di sana lagi, kalau orang tahan di tengah-tengah kesengsaraan, itu akan menimbulkan karakter di dalam dirinya yang namanya ketekunan. Kita sudah seringkali mendengar tentang itu salah satu ya hal yang membuat dia akan berhasil. Karena bertekun itu terobos jalan pintas, ya. Cepat pengen dapat duit banyak, korupsi gitu. Bapak Ibu saudara sekalian, perhatikan yang suka lihat pemerintah orang yang sebetulnya tidak miskin gitu ya, kayak gubernur di Makassar sana ini, itu sebetulnya orangnya baik sekali. Saya nggak ngerti ya, kok bisa kena itu profesor, doktor, segala macam. Saya pernah membaca biografinya, ya. Tapi bisa juga korupsi. Dari sisi gelarnya dia enggak usah diragukan lagi. Pasti kekayaannya juga. Tetapi yang namanya duit itu manusia enggak pernah puas. Gitu ya. Nah, sekali lagi, godaan untuk kesana itu selalu ada. Nah, ketekunan ini dibutuhkan. Dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, ketekunan itu akan menimbulkan kita ini tahan uji. Tidak mudah menyerah, tidak mudah kalah oleh situasi yang dihadapi. Tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Bukankah itu yang kita butuhkan hari-hari ini? Kadang-kadang kita tidak ngerti maksud Tuhan, saudara. Ada orang yang ngobrol dengan saya, Pak, Tuhan ini gimana ya? Pekerjaan rasanya sudah ada di depan saya. Tiba-tiba bisa dibatalkan. Sudah deal dengan sejumlah sekian untuk transaksi. Bisa saja dibatalkan. Padahal sudah didoakan. Padahal sudah dengan sungguh-sungguh dipersiapkan. Tapi itu bisa terjadi. Nah, kadang-kadang kita tidak ngerti maksud Tuhan. Saya pun tidak bisa memberikan jawaban seperti matematika. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Atau 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Hal yang seperti ini dibutuhkan sikap hati kita bagaimana menilai setiap keadaan yang terjadi. Ketika pencobaan, tantangan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada maksud Tuhan yang ingin dinyatakan dalam hidup kita. Kita sedang dilatih untuk menjadi orang yang tekun dalam segala situasi, kondisi dalam hidup ini. Karena banyak hal dalam hidup ini tidak bisa kita dapatkan dengan instan. Tidak bisa salabim, apa kadabrang gitu ya. Langsung berubah, nggak bisa. Dibutuhkan sikap hati yang mau tekun. Dan orang yang tekun dikatakan tahan uji.
Ujiannya kan banyak, seringkali kita mendengar ada ujian iman, ujian atau godaan untuk kita menahan diri, bukan mengambil hak orang lain. Ujian untuk kita menahan diri, jangan sampai kita tersesat di tengah-tengah pencobaan kehidupan ini. Karena orang yang tahan uji dikatakan, dalam ayat berikutnya dikatakan, orang itu akan punya pengharapan. Sudah seringkali kita mendengar kata pengharapan, hope, pengharapan. Pengharapan itu yang akan menggairahkan hidup kita, yang tidak akan membuat kita menjadi putus asa. Ya sudahlah, tidak bisa hari ini ya besok. Hari ini belum surut ya besok. Nah, kalau sampai puluhan Pak, ya harus terus. Karena Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Pengharapan itu yang menggairahkan kita untuk melakukan sesuatu. Bukankah itu yang dihadapi oleh teman-teman kita yang selalu yang berangkat ke luar kota. Makanya tiap hari dalam doa pagi itu selalu saya doakan. Karena meskipun saya bukan salesman, tahu sedikit mendengar dari sharing teman-teman. Kita ini sudah bayangkan, aduh kalau aku berangkat ke Magelang, nanti nek Magelang ndak ngambil barang piye, nek tagihannya belum gimana. Tapi kalau itu menjadi standar kita, kemudian kita tidak melangkah, tidak punya pengharapan, maka orang tidak akan melangkah. Karena sudah apa sih begini? Oleh karena itu kan kita diberikan nasihat oleh firman Tuhan, nyiapkan dulu sebelum berangkat. Mungkin nggak seperti Pak Setiawan gitu ya, telepon dulu, aku mau ke sana. Biasanya kan kalau toko siap, oke kok datang kok. Kalau enggak, ya kok belum laku misalnya kan. Saya juga mengajarkan kepada Bapak Ibu, setiap kali kita yang punya pekerjaan harus keluar kota, doakan setiap toko yang akan saudara kunjungi. Doakan, ya meskipun mungkin mereka bukan saudara kita seiman gitu ya. Tetapi kan Tuhan punya cara juga untuk memberkati kita lewat orang lain. Ketika kita melangkah dan belajar juga memberkati toko-toko yang Bapak Ibu akan kunjungi. Tuhan berkati toko A yang saya akan kunjungi. Berkatilah pemiliknya, berkatilah mereka supaya usahanya maju. Karena ketika toko yang Bapak Ibu doakan itu diberkati, berkatnya kan juga turun kepada kita kan sebenarnya gitu. Jadi itu diberkati untuk memberkati mestinya. Inilah pengharapan. Tapi kalau belum kita sudah berkata, wah kono ya mesti sepi ya, wah kono ya sepi, akhirnya kita kan tidak kemana-mana. Padahal profesi kita pekerjaannya seperti itu. Tidak mudah memang. Karena yang bicara bukan salesman ini. Saya salesman kerajaan Allah. Kalau saya salesman pasti akan wow gitu ya, karena punya pengalaman itu. Tapi ini berdasarkan sharing dengan teman-teman seperti itu. Jadi itulah pengharapan. Ketika kita tidak memiliki pengharapan, kita tidak melakukan apa-apa. Duduk diam tidak akan menyelesaikan masalah. Duduk diam merenungi nasib dikelilingi air tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, tetap harus melakukan sesuatu untuk hal-hal yang harus kita lakukan bagi orang lain. Seperti gereja kita ada PPA seperti itu ya. Di tengah-tengah banjir beberapa waktu ini melalui tangan PPA kita masih bisa memberkati itu. Mbak Ru bisa masak 300 bungkus, bukan setiap hari, ada Senin dan Rabu gitu ya. Orang tua PPA yang di sekitar rel ini yang kebanjiran, didata mereka mengambil makan di sini. Padahal kita sendiri kebanjiran. Beberapa jemaat sendiri juga kebanjiran. Kadang-kadang Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya selalu mengingat di pikiran saya itu jemaat-jemaat kebanjiran ini sudah ada. Oh blok A siapa? Blok J siapa? Karena saya orang blok J pasti saya termasuk. Ya, ada Mbak Lis, ada Mbak Nu di sana gitu ya. Oh di sana ada Bu Anton. Oh sana ada Butung. Oh di sana Gendok Sari ada Bu Lukas Tugino yang rumahnya pendek. Oh sampai Banjardo sana Bu Wagini pun juga ternyata kebanjiran ya. Ternyata Tuhan juga bisa sanggup kirim orang ya, bahkan gereja lain bisa memberkati kita
beberapa orang bisa terbantu dengan sembako. Karena kita punya pengharapan. Ya menabur dulu tadi kepada orang tua PPA hanya dengan nasi bungkus tadi, saudara. Melalui tangan Compassion kita bisa membantu. Nah, itulah pengharapan. Penderitaan yang kita alami tidak direnungi, tidak hanya dikeluhkan, tidak hanya kita meratap, tetapi bagaimana kita bisa out of the box tadi ya, keluar dari kungkungan masalah tadi. Kalau bicara banjir ya banjir. Kalau bicara masalah pekerjaan ya masalah pekerjaan. Memang pekerjaan sedang banyak masalah hari-hari ini, tapi bukan berarti pengharapan kita harus dibuang. Harus kembali dihidupkan seperti lilin yang kecil. Tetapi api itu kalau kecil bisa membakar lingkungan sekitarnya. Itulah juga dalam hidup kita. Pengharapan yang kita punya meskipun kecil akan menyemangati kita untuk melakukan sesuatu. Ada statement teman yang lucu menurut saya. Tapi itu sebetulnya semangat dia. Dia berkata begini, banjir-banjir tetap berangkat. Kalau dia maksudnya begini, banjir-banjir tetap berangkat karena ingat utang gitu ya. Tahu maksudnya ya? Karena punya utang dia semangat untuk bekerja. Lah wis nggo bayar utang apa nek nyambut gawe. Kelihatannya seperti itu simpel ya, tapi itu sebetulnya menyemangati dia. Jadi, tapi saya tidak berkata kalau itu berutanglah supaya semangat, ya lihat dulu persoalannya loh ya. Saudara tidak berkata, oh Pak Gun ngomong kon utang ya, ben semangat ya. Orang tertentu bisa begitu saudara. Tapi kadang-kadang ada orang yang banyak utang malah ndak semangat. Pusing piye Tuhan, bayar wis kakean Tuhan, aku sudah ndak mampu lagi. Bukan begitu. Yang saya sampaikan tadi, statement teman tadi kan dia tetap, aku harus tetap bekerja. Banjir-banjir ya bekerja karena ingat utang tadi. Menyemangati, dia ada harapan untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan supaya tanggungan hidupnya bisa diselesaikan dengan baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ialah firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ini akan menjadi perenungan bagi kita. Mari kita terus belajar menghadapi situasi-situasi dalam hidup ini yang mungkin secara manusia kita tidak suka. Baik terhadap bencana alam, baik terhadap situasi ekonomi, baik terhadap pandemi virus corona yang belum berakhir ini, dengan kacamata iman yang benar. Karena itu Yakobus menasihatkan kepada kita, mari kita miliki cara pandang yang benar terhadap penderitaan itu dengan meminta hikmat daripada Tuhan. Sehingga dengan hikmat daripada Tuhan kita mengerti bahwa di balik penderitaan itu akan muncul ketekunan. Di balik penderitaan yang kita alami akan menimbulkan karakter tahan uji. Dan di balik karakter tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Itu yang kita butuh hari-hari ini. Terus jaga api pengharapan itu. Dimanapun kita berada, di tengah pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, di tengah-tengah persoalan pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Percayalah bahwa Tuhan terus menopang, memberi kekuatan bagi kita semuanya. Kiranya firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku.
sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku, aku percaya. Aku percaya Berkat-Mu melimpah-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kaum pria saja nyanyikan pujian ini, sementara wanita akan berdoa. aku dalam lembah gelap. Terima kasih Tuhan. Tak takut sebab Terima Kau kasih untuk besertaku. penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Bersama-sama aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kaum wanita nyanyikan pujian ini, kaum pria akan berdoa. Sekalipun aku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau beserta. Engkau menyertai kami dalam segala situasi. Sekalipun badai topan datang menerpa, gentar sebab Kau di sisi. Bersama katakan, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu, penyertaan-Mu atas kami. Bajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan hidup yang kau hadapi hari-hari ini, arahkan imanmu tetap bersandar kepadanya. Dia sumber kekuatanmu yang tidak pernah habis. Dia yang akan menopangmu sehingga engkau bisa standing firm, bisa berdiri teguh, menatap hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Mungkin engkau sudah mengeluhkan betapa sulitnya ekonomi hari-hari ini. Betapa sulitnya pergumulan yang kita hadapi dalam rumah tangga dan anak-anakmu.
Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, tetaplah miliki sukacita, kebahagiaan daripada Tuhan. Sebab di tengah-tengah pergumulan yang kau hadapi, Tuhan sedang memberikan ketekunan kepadamu. Tuhan sedang melatih imanmu untuk engkau tekun, tahan uji, dan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga imanmu makin kokoh kuat, sanggup menghadapi badai kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau pegang erat tangan mereka yang mulai bimbang dan ragu. Engkau peluk erat mereka yang merasa sudah tidak kuat lagi menjalani hidup ini. Dan Engkau pegang tangan mereka, menatap hari ke depan bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Turunkan Tuhan urapan kuasa. Turunkan Tuhan kekuatan-Mu. Turunkan ya Tuhan kemahakuasaan. Sehingga kami sanggup menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena kami adalah pemenang-pemenang kehidupan ini. Dan kami bisa melewati semua pergumulan bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara dan menjadi pemenang-pemenang dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Menjadi rema yang terus menghidupkan kami, menggairahkan kami, memberi harapan yang baru bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bangkit berdiri. Saya hanya pengumuman sebentar saja. Yang pertama, terus doakan untuk kita rencana meninggikan gereja dan kantor gereja ya. Dalam doa saya ini sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Cuman waktunya kapan. Tentu ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu doakan dulu ya. Nanti tunggu pengumuman dari majelis kapan yang akan dimulai itu ya. Untuk rencana peninggian gereja. Kemudian selamat ulang tahun untuk Mas Andi Febrianto yang saat ini sedang bergabung ibadah online di rumah. Juga untuk Immanuel Benedict atau Noel. Selamat ulang tahun Noel. Salam sehat, semangat, sukses selalu. Meskipun harus PJJ sudah hampir setahun. Tetap bersemangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih dalam keterbatasan kami, lingkungan kami belum begitu kering di beberapa ruas jalan. Tetapi kami bersyukur kalau kami berkesempatan ibadah hari ini. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, semata karena anugerah Tuhan. Karena itu kami bersyukur untuk teman-teman kami yang tetap semangat melayani, para pelayan mimbar. Tuhan memberkati mereka. Mereka sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan talenta mereka untuk melayani Tuhan. Engkau yang akan terus pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Engkau memberkati untuk pelayanan minggu depan yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan akan menyiapkan supaya selama sepekan yang akan datang kami boleh menjaga hidup kami yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati kegiatan gereja-Mu selama sepekan yang akan datang. Setelah cuaca ini bisa bersahabat dengan kami, banjir sudah surut, kembali kegiatan gereja akan berlangsung kembali. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati sehingga pelayanan gereja baik dari hari Senin sampai Sabtu semuanya dapat berjalan kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berdoa untuk rencana gereja meninggikan ruang ibadah maupun kantor kami serahkan kepadamu. Biarlah itu semuanya bukan menjadi ambisi manusia, tetapi menjadi
kehendak daripada Allah. Karena itu hari-hari ini kami mendoakannya, kami percaya kalau itu Engkau kehendaki, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau yang akan menjadi penyedia berkat-Mu bagi kami Tuhan. Karena gereja ini milik Tuhan, Engkau juga yang punya cara untuk memberkati gereja Isa Al-Masih Kenduk Indah. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kalau minggu-minggu depan akan dibicarakan di kemajelisan, kiranya Tuhan akan memberikan ide pemikiran yang baik bagaimana kami mewujudkan untuk merehab meninggikan gereja ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi ini untuk sidang jemaat-Mu yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Andi Febrianto, Tuhan akan memberkati dalam pekerjaannya, dalam masa depannya. Tuhan yang akan menolong dan menyertai. Dia juga dalam pergumulannya untuk pasangan hidup, Tuhan juga akan menolong sehingga Andi, Tuhan tepat pada waktunya akan menemukan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-Mu Noel, Tuhan, yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan juga akan memberkati Noel, memberkati kekuatan kesehatan, Kau berkati sekolahnya, Kau memberkati masa depannya, berkati pelayanannya, pakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu sejak remaja ini sehingga hidupnya boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu untuk semuanya. Pagi ini kami teringat saudara-saudara kami yang rumahnya terendam air, Tuhan. Engkau juga akan menolong saudara-saudara kami ini, baik untuk Ibu Santi, Ibu Lukas Sugianto, Tuhan, untuk Ibu Syoling, untuk Ibu Lestari, Ibu Lis, untuk Tuhan Pak Witono, juga saudara-saudara kami yang lain, Ibu Anton, Ibu Tung, saudara-saudara kami yang ada di Genuk Sari, Pak Jemi. Tuhan, Kau juga akan menolong semuanya, baik yang hamba-Mu sebutkan maupun yang belum. Kiranya Tuhan akan memberi kekuatan kesehatan sehingga mereka bisa melewati situasi ini dengan baik. Dan kami berdoa kiranya Tuhan memberikan cuaca yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang, sehingga minggu depan kembali kami dapat bekerja, kami dapat melakukan aktivitas kami kembali dengan kesehatan yang Tuhan beri. Kami berdoa semua keluarga kami selalu sehat dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu untuk semuanya. Engkau memberkati bangsa kami dalam mengatasi pandemi virus corona ini supaya bisa berjalan dengan baik. Untuk distribusi vaksin juga kiranya Tuhan akan menolong sehingga semakin banyak masyarakat yang divaksin, sehingga semakin sehat, penularan virus ini semakin bisa dihambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu untuk semuanya. Berkati Kota Semarang, berkati wali kota dan wakil wali kota yang sudah dilantik, kiranya mereka dapat bekerja dengan baik, mengentaskan Kota Semarang dari berbagai pergumulan khususnya banjir, sehingga kota kami sehat, kota kami setara dengan kota-kota yang lain. Bahkan ya Tuhan, berkat-Mu terus turun atas kota ini, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Kami mohonkan berkat daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, setelah engkau berbuat bakti di hadapan Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan mencurahkan berkat dari pagi hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan mempenuhi
kita tidak